musik kelintang kayu mulai hilang di Jambi. Jika dulu masih sering ditemukan dalam acara-acara adat di sejumlah pelosok provinsi Jambi, kini seiring perjalanan waktu, alat musik ini sudah tidak ditemukan lagi. Kelintang kayu atau yang disebut juga dengan gambang kini mulai kembali dilestarikan. Adalah Ashar, pengelola sanggar musik Mundulahin dari kota Jambi, yang kini terus mengembangkan alat musik ini. Kelintang kayu adalah alat musik dengan menggunakan jenis kayu tertentu, dibuat melintang baik vertikal maupun horizontal. Dengan pola pukulan yang teratur, alat musik ini bisa harmonis dengan gong serta kepiawaian pemainnya. Sepintas terlihat seperti gamelan, namun nadanya hanya 5, yaitu do, re, mi, fa, dan sol. Kayu yang digunakan jenis kayu gambang yang sudah dikeringkan. Untuk menambah harmoni nadanya, kelintang kayu diselaraskan dengan gong, gendang, dan akordeon. Ashar sengaja melatih anak-anak di Jambi agar mereka kelak jadi penerus untuk berkembangnya alat musik khas Jambi ini. Pria yang akrab dipanggil Datu ini terus membawa alat musik kelintang di pentas nasional dan internasional. Ini namanya kelintang kayu ya. Kelintang kayu, kalau di Jambi juga ada juga yang nyebut, sebagian yang nyebutnya gambang. Nah, ada yang nyebut gambang, ada yang nyebutnya kelintang kayu. Pada umumnya di Jambi ini disebut kelintang kayu. Kelintang kayu ini digunakan untuk apa, di hiburan di tengah humo ya, waktu senggang di ladang atau di kebun, di sawah. Nah, jadi para petani kita dulu pada dulu itu banyak menggunakan kayu ini sebagai tetabuhan, kayu dan bambu. Terutama di Muaro Jambi itu ada di Kumpe namanya musik kelintang kayu juga, Senandung Jolo. Nah, itu untuk pada malam orang menyencang bumbu ya, nyencang bumbu. Artinya besok mau pesta, pada malam harinya ketika orang kerja untuk masak-masak, ada yang menggiling cabai lain sebagainya. Nah, itu dihibur oleh musik ini dengan berbalas pantun, dan lagu ini tidak terbatas panjangnya musik ini. Jadi bisa saja dia bermain kapan orang itu selesai ini, maka selesailah musik itu. Jadi dan pantunnya siapapun di sekitar itu boleh bernyanyi, ikut berbalas-balas pantun itu. Nah, kita sangat prihatin sekali dengan terhadap alat-alat yang seperti ini, kurang diminati. Nah, maka kita mengayomi dan menanamkan kepada anak-anak ya, untuk supaya kembali menghidupkan dan mencintai karya-karya nenek moyang ini. Bagaimana kelintang kayu ini bisa berbunyi kembali gitu. Yang membedakan nadanya juga, nadanya, karena kita tangga nada kurang ya, hanya 5 nada,
tidak lengkap, do, re, mi, sol, dan la. Musik ini sudah hampir punah begitu ya, oleh nenek moyang kita dulu. Nah, maka kita pelajari. Ya, tujuan kita yang jelas untuk mengembangkan seni budaya daerah kita sendiri. Bagaimana supaya bisa berkembang, karena kita berprinsip pada generasi muda, dan kita berprinsip kalau modern itu kan bukan hanya milik asing, bukan hanya milik barat, tapi modern itu juga milik kita. Nah, bagaimana kita memodernisasi karya-karya nenek moyang ini? Alat musik ini mencapai zaman keemasan pada abad ke-16 ketika kerajaan Melayu berkuasa di Jambi. Dahulu, kelintang kayu ini biasa dimainkan untuk kalangan bangsawan dengan syair, lagu-lagu bertua, dan tari-tarian. Permainan musik ini juga dijuluki senandung julu. Kata julu itu berarti menjulur karena para pemainnya yang kerap duduk menjulurkan kaki sambil memangku kelintang. Peminat seni tradisional ini pun mulai berkembang, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa mulai menggandrungi alat musik ini. Berkat keuletan sang instruktur, berawal sejak tahun 70-an, usaha Dato melestarikan budaya nenek moyang tampaknya sudah membuahkan hasil. Pasalnya, anak didiknya kini sudah mampu memperkenalkan kesenian kelintang kayu ini hingga di kalangan nasional dengan mengikuti berbagai festival budaya Nusantara. Terakhir, kelompok seni Mindulahin ini mengikuti Festival Musik Anak Nusantara tahun 2016 di Palu. Saudara, ternyata memainkan alat musik kelintang kayu ini cukup sulit karena kita memang benar-benar harus konsentrasi dan mensinkronkan antara alat musik yang satu dan alat musik lainnya. Dan uniknya di sanggar ini pemainnya itu adalah anak-anak SD dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun, dan mereka juga cukup berprestasi. Lalu apa yang membedakan kulintang kayu Jambi ini dibandingkan yang ada di Jawa? Yang di Jambi ini alat musik kulintang kayunya hanya ada 5 nada. Yang pertama do, re, mi, dan sol, la. Sungguh menarik bukan? Afrisa Maidina, Aan Prianto, Kompas TV Jambi. Piringan hitam ini menjadi teman Bahtiar Karim sebelum dia pergi bekerja dan setiap dia memiliki waktu luang. Mendengarkan musik telah menjadi hobi pria berusia 45 tahun ini, terutama jika penyanyinya adalah solois kawakan Indonesia Iwan Fals. Tapi Bahtiar Karim tidak hanya menyimpan karya penyanyi idolanya. Sampai saat ini, ayah satu anak ini telah memiliki 8.000 rekaman fisik. Berbagai genre dia kumpulkan, mulai dari musik rock, pop, slow rock, dan banyak lagi koleksi lainnya. Bentuknya pun beragam, mulai dari kaset pita, DVD, VCD, sampai piringan hitam. Di rumahnya di Jalan Danau Sentarum, Pontianak, Bahtiar Karim membuat sebuah ruangan khusus untuk menyimpan koleksinya. Dia menyisihkan ruang seluas 3x4 meter di rumahnya yang terdiri dari 2 lantai. Melalui perpustakaan musiknya ini, Bahtiar Karim telah mengabadikan perkembangan musik sejak era 1970-an. Namun tetap saja, dari sekian banyak koleksinya, album Iwan Fals menjadi kebanggaannya. Ia mengoleksi seluruh karya idolanya itu mulai dari album pertama yaitu Amburadul yang dirilis tahun 1975 hingga album Palestina yang dirilis tahun 2014 lalu. Pertama kali saya membeli kaset itu itu kaset Iwan. Iwan itu tahun 84. Nah, pada zaman itu kaset agak sedikit membludak, terutama untuk lagu-lagu Indonesia. Nah, itu album Barang Antik itu Iwan
cirinya itu menggunakan musik country. Musik country itu pada awalnya saya membeli kaset dan seterusnya, karena saya termasuk senang juga dengan beliau itu. Bachtiar Karim memang menyimpan beberapa lagu dalam format digital dalam ponselnya. Namun, sebagai penikmat musik, ia merasa tetap harus membeli rilisan fisik. Tak peduli berapa banyak rupiah yang harus dikeluarkan, walaupun jika harus berburu dalam setiap pameran. Bachtiar Karim merasa membeli rilisan fisik adalah bentuk penghargaan pada karya para musisi. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak.